Saya lulusan arsitektur, Mm-mm. tapi bukan arsitek. Nah, maksudnya Ini udah direkam ya? ini udah direkam ya, maksudnya dari tadi udah direkam. Oh, udah direkam. Oh, oke. Dari tadi. Nggak, at least bukan arsitek seperti yang definisi umum ya. Arsitek kan membuat bangunan, gitu, membuat rumah atau apapun itu kan dibilang pekerjaan arsitek. Benar. Engineer. Konstruksi gitu konstruksi. kan. Tapi arsitek kan sebenarnya ada dari ini ya, dari memahami kebutuhan manusia, terus menerjemahkannya menjadi konsep untuk memenuhi itu, kemudian membuat perancangan, terus menjadikan perencanaan untuk produksi. Itu sebenarnya konsep berpikirnya arsitek, dari konsep, perancangan, Very perencanaan. systematic. Nah kalau dari situnya I can say I'm an architect. Oke. Tapi dalam bentuk games, I see. aplikasi. Kok bisa menceng ke games kita itu kan tahun berapa? Zaman itu kan games itu Iya. belum seperti sekarang ya. Belum seperti sekarang in your blood gitu loh. Iya. Yang sembari nunggu kita main game dulu Tapi zaman dulu nggak usah sebut kapan. Soalnya nggak enak kita ya. Nggak apa-apa sih. Berdua. Loh kan ini lebih nggak enak lagi. Itu pertama kali jadi profesional dibayar gitu bikin game. Sebelumnya pernah bikin game hobi-hobi, tapi kok bener-bener akhirnya dibayar untuk bikin game tuh tahun 99. tahun 99. Tahun 99, akhir 99 itu udah tahun 2000 itu bikin game PlayStation. Emang belum ada HP zaman itu ya. Masih yang komputer kan? Iya. Sama yang komputer sama tombol konsol itu. PlayStation. Ya bikin game-game itu yang dulu umumnya itu, komputer juga jarang. Itu yang hire siapa, orang kita atau? Nah dulu kebetulan di Indonesia itu Time Zone kan perusahaan Australia ya. Yeah. Time Zone itu bikin R&D division. Dia bikinnya di Indonesia. I see. Jakarta Barat Selatan. dikit. Oh, ke barat. Bukan Jakarta, Barat Jakarta. Oh, Barat Jakarta. Jadi mereka tuh punya pabrik game. Jadi kalau dingdong itu arcade yang di Time Zone itu biasa ada beberapa yang bikin di sini, ada yang dirakit di sini. Jadi kalau beli dari produsennya, belinya cuma part-partnya itu dirakit. Nah itu mereka ada pabrik di daerah Cikupa, Tangerang. Nah dia bikin divisi R&D. Saya di hire situ tahun 99 itu memang batch pertama. Tahun 99 tadi di hire itu karena waktu itu kan masih arsitek dong. I just wanna know transisi yang lulus arsitek terus ke games gitu loh. Iya, saya caranya gimana tuh? Saya mau kalau urut balik lagi ke awal, SMA itu memang suka game, kalau suka game dari kecil lah ya, Atari dan segala macam. SMA saya belajar programming untuk nge-crack game. Jadi muka alim tapi nge-crack game dari SMA. Jadi dulu SMA itu main game sama teman-teman gitu, saya paling tinggi skornya pasti. Kenapa? Gamenya bisa saya bikin lambat, kalau ada passwordnya bisa. Jadi bener-bener di-crack gitu ya? Bikin program, jadi dirubah. Jadi saya ingat dulu ada game yang kalau naik level dia ngasih password. Nah saya waktu itu belajar bahasa pemrograman untuk nge-stop gamenya, terus ngelihat memorinya. Terus untuk dapetin passwordnya. Untuk dapetin passwordnya. Jadi pakai tombol tek seret freeze semua. Terus kelihatan angka-angka gitu, hexadesimal dan segala macam. Ini dia passwordnya. Saya isi lewat. Nah jadi yang lain nggak bisa pass kan, saya pass terus. Nah emang seneng. Jadi nggak bayar ya? Intinya jadi karena nggak bayar, gara-gara kepala. Ya kira-kira gitu. Oh jadi mulai dari situ. Nah terus mau kuliah SMA tuh senang 3D, bikin 3D dan bikin 3D hobi ya. Jadi kalau ngelihat pesawat, wah ini asik nih pesawat, kita bikin 3D-nya. Pas mau kuliah, jurusan apa gitu. Kalau jurusan IT informatika, bikinnya database nggak ada yang lucu-lucunya gitu ya. Coding kayak gitu. Coding terus untuk perbankan gitu ya. Nggak salah sih, cuma maksudnya
boring bukan lah. situlah, bukan yang saya mau. Terus ke seni rupa gitu, nggak belajar programnya, cuma belajar konsep dan segala macam. Ngeliat arsitek kayaknya paling lucu nih kan, paling pas karena dari konsep ke perencanaan gitu, dan teknikalnya ada gitu kan, masuk situ. Begitu tingkat akhir, saya udah terima order bikin games. Bukan game, masih di dunia arsitek, presentasi arsitektur gitu, bikin rendering. Dulu lagi kuliah saya kok terima job gitu, rendering dibayar 500.000 gitu, lumayan dulu. Zaman semalam bikin dulu. Jadi gitu. Terus sudah tiap malam aja bikin berapa tuh? Makanya satu render berapa? Ini 250. Kalau 3 render saya ini deh, saya diskon. Kalau tiga gambar tuh 500.000. Padahal kita kan bikinnya satu, cuma 3D kan. Jadi begitu lulus, portfolio udah lumayan, portfolio udah banyak. Nah disitulah dilihat terus saya ngelamar di interview. Jadi si Time Zone hire expat dari Amerika, emang orang game industri yang udah veteran gitu, udah 20 tahun, namanya Glenn Anderson. Di hire Time Zone untuk running sini, dia rekrut 6 orang gitu, 3 programmer, 3 artis. Saya masuk bagian artis waktu itu. Pertama, terus si Glenn itu punya ide sebelum bikin Dingdong untuk Time Zone, ini harus dilatih dulu nih timnya. Latihnya apa? Nyari kontrak dari perusahaan Amerika atau Kanada atau Eropa gitu untuk outsource. Nah dari situ kita dapat beberapa kontrak bikin. Nah yang paling ngetop tuh yang Need for Speed. Need for Speed dapat kontrak. Saya sempat dikirim ke Electronic Arts untuk belajar segala macam gitu kan. Udah gitu balik lagi rekrut tim lagi. Jadi yang pertama kali di rekrut itu jadi lead, jadi bikin tim gitu sampai 50 orangan gitu untuk ngerjain. Jadi kita bikin tim gede. Dan yang batch pertama itu beruntung, batch pertama dapat kepercayaan nge-lead. Jadi ngajarin gitu ya. Nah disitulah belajar bikin game, langsung on doing nggak? Iya dong, langsung. Jadi waktu pertama dulu dikirim ke Kanada tuh kan, Need for Speed tuh Kanada, Electronic Arts ya perusahaannya. Kirim ke sana, hari pertama datang langsung dites kan. Kamu harus bikin mobil Mercy nih, Mercy SLR. Itu Mercy yang paling top gitu. Kamu harus bikin, bisa nggak besok jadi? Datang pagi-pagi gitu, besok jadi. Bisa? Yakin bisa? Oke ya. Bikin, ngantuk kan, jet lag kan. di kantor tidur, siang-siang tidur gitu. Sore-sore kirim ke studio di Indonesia. Ini tolong selesain. Dikerubutin 10 orang gitu. Ini caranya gini. Pagi datang udah jadi dong. Tinggal rapi-rapiin gitu. Terus kayak gini, keren terus dibahas ya. Dia kan langsung ngetes, langsung ini kan ngebahas teknisnya, ini kurang diginiin, ini gini. Kalau bikin mobil tuh poligonnya harus begini, atau materialnya harus smooth. Kalau kena lampu tuh diputer nggak boleh kayak gitu. Yang detail-detail kita nggak pernah tahu gitu ya, dijelasin segala macam. Nah ya jadi ya itulah, jadi belajar cepat gitu. Belajar cepat balik. Tapi mereka tahu nggak sih kalau itu work on based on team? Awalnya nggak tahu, tapi akhirnya ketahuan. Saya cerita, bagi dia nggak apa-apa, kamu bisa deliver kok gitu kan. Tapi itu nggak tidur juga Malaysia. Benar-benar nemuin ya, kalau main game balap itu kan mobil tuh kinclong gitu kan, motor lampunya itu tuh nggak tidur tuh sampai bikin wow. Itu beda sama kita hobi bikin mobil, keren ya, terus nunjukin ke teman, ya keren ya. Kalau di sana begitu diputer
cahayanya nggak asik, balikin. Itu itu apa? Jadi dari situ terus bikin makin lama makin advance gitu. Dibikin PlayStation dan semua sampai ya 5 tahun di perusahaan itu. Di perusahaan itu 7 tahun saya. Berarti itu yang your creativity dong ya, yang kita duduk di ini di time zone yang begini. Ada beberapa. Ya? Ada beberapa. Terus ya dilatih di perusahaan gede, balik akhirnya ya bikin tim lagi untuk buat game Time Zone. Oke. Sampai 2007. Lumayan lama ya? Lumayan lama. 8 tahun. 8 tahun. 2007 saya akhirnya hijrah. Terjadi malapetaka, ingin menjadi pengusaha. Kok nekat ya? Enggak. Ya kayaknya ya itu nah, games di Time Zone, Matahari Studio itu nama timnya itu. We make games for entertainment, ya kan? That's right. For entertainment. Tapi saya merasa games is more than that. Games itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain di luar entertainment. Such as education, I see. Such as advertising, gitu. Jadi ini jalan terus. Ya kepikir terus kok. So you feel like stuck. Iya. In the yang 8 tahun itu ya. Iya, saya bilang ke bos saya, orang Australia kan, misalnya, I think I hit the ceiling. I hit the ceiling itu 2006, pertengahan 2006. Kenapa? Karena I think games can be more than this gitu ya. Dia bilang ya di sini bukan tempatnya lah gitu. Dia nawarin, apa kamu mau jadi ke manajemen gitu? Enggak, saya mau bikin saya mau bikin game gitu. Iya, tapi kita bikin ini gitu. Terus akhirnya ya udah, prepare lah, kalau kamu mau resign is okay, tapi prepare everything gitu ya. Waktu itu udah jadi kepala studio. Wah, tinggi dong ya. Ya itu udah tinggi itu. Di tim itu ya like yang running day to day-nya lah ya. Terus ya dia bilang ya kamu ini prepare semuanya dalam 6 bulan, kamu oke kalau mau. What is the best output selama di Time Zone 8 tahun itu? Itu kan is kind like your playground untuk memulai dari your architect into this di IT business kan? Iya. Yang ada yang kira-kira outstanding nggak di dalam 8 tahun itu? Apa yang bisa saya banggakan kalau dari kredit itu ya Need for Speed. Need for Speed itu kita bikin 4 seri. Waktu itu if you're kalau tanya gamer kita tahu Need for Speed, oh iya gitu. Nah, ada kredit nama saya di situ. I see. Oke, nanti kita cek. Ada kredit nama saya di situ. Saya pernah ke Jogja, sewa PlayStation dulu kan ya. Lagi main Need for Speed gitu. Terus itu ada yang buat loh. Diketawain. Enggak apa-apa. Lucu-lucuan aja. Benar-benar ya. Benar. Terus kalau untuk game Dingdong kita pernah bikin Dino Duel. Dino Duel itu 8 tahun, itu one of the successful game di bikinannya Time Zone. 8 tahun. Saya produsernya di situ. Ya kita yang research, kita masukin dinosaurus segala macam. Making money for 8 years. Wow. Karena rata-rata game Dingdong itu making money di satu tempat tuh 18 months ya, 18 bulan. Setelah itu mulai turun, harus dipindah. Itu emang siklusnya lah ya. Tapi kita bisa 8 tahun dan terus-terusan making money. Sampai akhirnya. So what is the interested one gitu sampai itu bisa sustain 8 tahun seperti itu? It's learning, ada collectible item di situ kita collectibility. Jadi orang nggak cuma main di situ tapi pulang dia ketemu temennya, tukeran gitu. Jadi making ada transaksi. Iya, bikin community gitu. Itu surprise juga sih.
Saya bikin, jadi itu bentuknya kartu-kartu dinosaurus gitu, yang kalau kita scan di gamenya nanti dinosaurusnya muncul, terus berantem. Kalau kartu yang langka, kita scan dinosaurusnya lebih kuat dong. Gitu. Terus, itu I still get familiar, soalnya kan kakak beradik kan pasti ada yang main kan. Iya. Benar-benar. Karena kartu-kartu gitu ngapain sih tuh kartu-keran? Kadang-kadang beli atau apa gitu loh. Nah itu tuh ngedrive banget. Bener-bener gue beli. Iya. I still remember itu. Itu sempet time zone waktu itu mereka kan terus terang di operationnya itu kan banyak kan yang jualan lah ya, pokoknya front office ya, pokoknya itu mereka nggak ngerti konsepnya kan. Terus ini yakin nih kita FGD aja gitu kan, dia mau bikin FGD gitu. FGD, terus pas FGD yang mau itu juga moderatornya nanya, apa sih bagusnya mas game ini? Mbak punya ini nggak, anak nggak? Ada, saya punya anak ini saya kasih kartu ya, kasih ke anaknya, besok kita lihat, nanti kalau udah besoknya ketemu lagi, itu apaan sih nih kartu mas? Kok anak saya teriak-teriak ya ngeliat gitu. That's the power gitu. I see. Oke. Nggak tahu, tapi kalau anak ngeliat, wih cute ya, lucu ya, terus bisa dicekal, wah muncul karakter. So what is the power? Ya apa ya, cute. I see. Dan ini dia bisa bragging intinya ke temennya. Kebetulan saya kasih kartu yang powerful memang. Iya langsung. Dia bisa bragging ke temennya, saya punya kartu yang powernya nih 100. Yang lain yang common yang biasa itu powernya paling belasan, puluhan gitu. Ini braggingnya itu I see. So everybody would like to be on the top more, and itu ya jadi kayak saingan gitu ya. Iya, comparing itu kayaknya manusia banget gitu ya. Manusia suka ya gitu. Comparing, lihat tetangga lebih bagus. Setelah itu mulailah competition. And I will get that. Iya. Nah itu kan, dari situ pernah juga kita baru nyetak kartu lagi yang lebih rare lagi, ada foilnya segala macam gitu, lebih kuat lagi. Saya datang ke time zone ngetes kan, ini bisa nggak, ngetes, saya scan gitu, anak-anak ngeliatin, ngerebutin Mbak. Saya sampai gini-gini gitu, om minta dong, nggak boleh dong, ini kan cuma satu, baru ngerebutin gitu, om pegang aja. Nah itu makanya saya bilang, kalau game untuk entertainment bisa segitu powerful ya. Bagaimana untuk our real life ya? Bisa untuk yang lain, bisa untuk coba kita bisa switch ini jadi education. Orang education tuh sampai saya pengen belajarnya sampai kayak gitu ya. Atau benar. Nah, makanya itu kan nggak salah dong. Akhirnya kayaknya I hit the ceiling gitu. Ini bisa lebih lagi gitu ya. Games bisa bermanfaat lah. Iya, tapi nggak takut ya pada saat pindah dari kantor keluar terus kemudian becoming a businessman, masa perusahaan sendiri? Ya deg-degan yang pasti, tapi kayaknya emang ya dulu ada teman-teman juga yang bilang ya it's the future. Kita akan support. Banyak yang support ya temannya. Okay. Di industri animasi, industri. Kebetulan saya ketemu partner orang advertising, kenal agensi, dia bilang, wah kalau cara mendesain game kamu itu bisa diimplement ke advertising, pasarnya gede nih, dia bilang gitu. Saya punya metode mendesain game, istilahnya BGLS, Bullet Game Logic System. Istilah baru nih mesti dicatat. Nah itu kalau bisa dipakai untuk advertising bagus, dan oke, kita coba, kita bikin prototype gitu. 2007 saya keluar awal tuh Februari, kita dapat first client tuh Mei. Februari keluar dari advertising agency. Dari agency. Jadi kita bikin games yang bisa, istilah kita tuh game ini untuk promosi below the line. Apa yang kamu jual? Saya nggak jual game, saya jual crowd. This thing itu udah masuk ke digital banget ya? Iya, jadi benda ini kayak dingdong bentuknya, bisa create crowd, bisa berapa orang. Kemarin kita coba
di daerah bisa 1.000 orang main sehari. Kenapa mereka mau main? Ya karena seru gitu, seru dan segala macam. Terus bayangkan orang yang 1.000 itu main dengan musik jinglenya produk kamu, gitu lah. Kita ya bisa main dengan karakternya, maskotnya brand, gitu, dengan segala macam. Itu laris langsung, laris kayak kacang goreng tuh produk. Dan kita nggak jual, kita sewain. Jadi bisnis penyewaan game untuk promosi. Tapi beda-beda atau itu? Beda-beda. Jadi ada 20 game pertama kita buat. 20 game kita sewain sesuai kebutuhan. Sesuai message yang mau disampaikan oleh si brand gitu. Dan awal-awal ngerjain sendiri tuh Mbak, gamenya 20 sama partner saya gitu. Nggak ini tidur. Mulai dengan 2 orang aja? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Satu hardware juga. Ini 3 orang semulanya 2007 kita mulai. Sekarang masih jalan company. Sampai sekarang masih running. Wow. Tapi yang running udah salah partner. Salah satu partner itu. Bukan, justru yang 3 kita rekrut lagi 1. Sebagai ops directornya. Opsnya dan kita kasih share kan. Share untuk mereka dia running karena. Kalau gitu makin berjaya dong itu kan making money. Sekarang ini apalagi going to digital. It's still making money. Still making money kan. Still di dalam my company is cash flow-nya bagus. Bagus banget ya. And then it's all rekrutmennya dari anak-anak IT semua. Design atau. Nah, itu kebanyakan kita ngajarin sendiri sih. I see. Dari awal tuh kita banyak rekrut orang dan kita train memang. Karena agak aneh ya. Bisnisnya bisnis penyewaan game untuk promosi below the line. Jadi definisi bisnisnya gitu. Bisnis penyewaan game untuk promosi below the line. Kadang-kadang kita ngerekrut orang pengennya bikin game. Saya pengen bikin game PlayStation, saya pengen bikin game online gitu. I've been there gitu. Kalau di Indonesia masih agak berat sih gitu, saya bilang gitu kan. Jadi tapi kalau orang-orang kita train sendiri, ngerti gimana ininya ininya environmentnya kan, ketemu agency, ngobrol, ketemu brand gitu kan, mengcapture ininya mereka ya, kebutuhan mereka, lebih mengcapture terus diterjemahin, translate menjadi sebuah produk kreatif gitu yang bisa menciptakan crowd. Nah itu ya mesti ngelatih sih kalau gitu. Tapi pasti ada basic bahwa dia sebagai programmer atau nanti dia bisa hire programmer untuk, tapi tim intinya justru tim-tim yang paham how to catch. Jadi dari segi marketing, sales, management, project lah. Nanti ada programmer di tim, ada terus dia jelaskan ini loh kebutuhan klien seperti ini briefnya. Malah kalau awal-awal yang kita bikin 20 game pertama itu istilahnya kita bikin template game. Gamenya itu bisa dimodif tanpa harus ada programmer yang. Itu tugasnya arsitek gitu. Nah di situ di tim itu ada arsitek. Ya kebetulan saya yang ngarsitekin. Jadi ini gamenya cara mainnya begini. Kalau mau rubah ini cara rubahnya di sini. Kalau mau ini rubahnya di sini. Kalau ini rubahnya di sini, rubahnya di sini. Nah oke. Udah itu nggak perlu programmer lagi ya. Berarti arsitek itu background arsitek ini dipakai untuk sistematisnya. Iya betul. Ya kan? Betul. Untuk workflow. Jadi first kita mesti bikin. Ini bisnis banget. Frameworknya dulu. Framework exactly right. Framework then you can decide. Oke, flow-nya seperti ini nih. Betul, gitu. Betul. Jadi mereka bekerja workflow sesuai dengan workflow yang dibuat. Betul. Jadi waktu bikin game, lo bikin game lihat gitu kan? Enggak, saya bikin template game. Maksudnya apa? Ya ini ada template game adalah ini ada satu karakter, ada satu environment, ada 2 objek, nah, karakternya itu bisa gini-gini gitu. Karakternya apa? Ya sekarang masih bola-bola, kotak-kotak dan segala macam. Gitu. Nanti lagi avatar dong. Nanti kalau mau kita rubah ya bisa 3D artisnya ngerubah sendiri atau siapa yang ngerubah sendiri. Nanti begitu teng udah jadi. Terus
Kalau terlalu susah gimana? Ada settingannya untuk bikin gampang. Widih, kalau satu project gitu bisa berapa lama? Bikin 1 minggu, 2 minggu? Oh enggak sih, bisa sebulan. Bisa sebulan. Bisa Jadi sebulan. minimal sebulan lah untuk itu. Sebulan intens ya. Iya, it has to be terus ya, kayak gitu. Enggak. Nah, sekarang jadi kalau itu dipegang oleh ops one independent ini, jadi yang 3 ini bikin apa? Pertanyaannya enak banget ya. Nggak 3 lah, yang di depan ini aja bikin apa? Saya sejak 2014 nggak aktif lagi di company itu. Saya pemegang saham pasif. Aja. Asik. Tapi yang 2 masih tetap. Yang 2 masih suka bantuin. Yang 1 lagi itu lebih ini juga dia lebih dia komisaris sekarang. Komisaris, jadi bantuin dari sisi manajemen dan segala macam. Dan marketing juga gitu. Karena bisnisnya kuat. Partner yang satu itu kemampuan bisnisnya kuat dibanding orang kreatif ya. Pasti itu udah pasti. Ngerti banget. Waktu sebenarnya 2010 saya udah dibilangin untuk udah ini perusahaan udah 3 tahun it's making money, mending kasih orang lain yang ngejalanin ya. Cuma kan nggak gampang juga yang lepas gitu kan. Masih ada ego segala macam ya. Rekrut akhirnya 2012 udah ada ops yang ngejalanin, tapi saya masih di R&D. Tapi teman-teman bilang kalau lo yang megang company-nya R&D melulu. Iya. Kayaknya mirip nih. Iya. Jadi saya paham, Mbak. Paham banget ya. Oke, nanti itu the other side ya. Nanti R&D terus karena sukanya R&D. Ini udah ada pasarnya, kebutuhan pasarnya kayak gitu. Ya udah making money lepas gitu ya. Itu partner yang satu lagi yang ngingetin, yang satu lagi juga setuju. Akhirnya saya lepas bukan dalam kesadaran seorang bisnismen sepenuhnya gitu, tapi karena memang partner yang lain maksa juga gitu, ya udahlah lepas. Tapi it's a good decision loh ya. Sekarang saya pahami itu very good decision. Dulu sempat ngomel-ngomel juga kali. kamu orang R&D gitu kan. Kamu orang R&D, kamu jalanin company yang udah making money, maunya R&D terus. Iya, itu visioner tuh begitu. Iya. Jadi kalau dia udah ketemu, dia akan move on ke mana yang perlu dikulik lagi gitu. Iya, makanya kalau mau ngulik-ngulik bikin company lain aja dia bilang gitu. Ya akhirnya 2014 saya gabung sama company lain. 2018 another company. Sendiri iya. tapi. Jadi ceritanya sebenarnya di 2012 waktu saya disuruh ngelepas yang itu, saya bikin startup juga untuk game edukasi. Benar kan? Benar. Ya, game edukasi. Itu sempat bagus, kita diundang Telkomsel waktu itu presentasi. Wah, this is the best idea gitu. Terus dikirim ke Singapura, ke Singtel, inkubasinya Singtel. Terus dapat investor masuk gitu. Cuma nggak take off ya, mungkin too early karena agak rumit sih teknologinya gitu. Pakai, kalau sekarang kamera udah bagus-bagus ya, nyekan AR segala macam. Kalau dulu masih agak susah, dan HP juga belum secanggih sekarang 2010 gitu kan ya. Too early sih kalau menurut saya. Kalau kata investornya kurang investment, staminanya kurang panjang. Nah, gitu. Tapi it's okay lah. 2014 si investment company-nya itu bilang ini kayaknya nggak take off lead. Nggak apa-apa. Nah, kalau investor yang baik kan gitu ya. Betul. It's okay gitu. Ini kita udah coba nggak take off, tapi saya ada investment lain di perusahaan di US, malah di Silicon Valley. Dia invest, mau bantuin sana ya. Makanya saya dikenalin ke itu. Nah, 2014 saya gabung sama tim, 2015 sih yang udah ini fullnya, gabung sama tim startup lagi di Silicon Valley. Untuk bikin apa? Bikin apps untuk yoga, untuk training yoga. Cuma yang menariknya dari appsnya itu bukan appsnya tapi teknologinya. Kita bikin motion capture device
ditanam di baju. Nanti orang berlatih ngikut. Terus ada AI-nya yang bilang, oh tangannya kurang naik. Awalnya 2015 kita bikin untuk tenis. Jadi orang pakai mukul tenis gitu, dia bisa bilang bahaya, ininya nekuk gitu. Jadi bisa cedera gitu. Itu bukan yang keluar ada apa sih games yang untuk olahraga, itu apa? Wii. Bukan itu bukan, ya? bukan. Bukan Wii ya. Itu Wii keren banget. Tapi itu untuk fun kan. Kalau ini lebih ke agak science juga, sport science. Itu bikin tenis. 2017 produknya selesai, launch, dipakai untuk tenis, cuma lebih ke B2B gitu ya. I see. Di akademi tenis gitu. Untuk profesional gitu. Jadi ya mukul, nanti dia ngasih tahu, oh kecepatan pukulan kamu segini gini. Oh, lebih ke situ. Nah, kemudian saya dicemplungin situ untuk menggamification, membuat ini lebih menarik kan. Itu yang bikin isinya orang-orang hardware, orang-orang computer science, biomechanical, yang pas keluar grafik-grafik gitu kan. Canggih banget. Nah, saya tugasnya jadi bikin kayak ada 3D-nya gitu kelihatan. Jadi orang lihat tuh seru lah gitu. Ada ininya. Nah, itu kan game untuk manfaat yang lebih luas juga gitu. Betul sih. Terus for life. 2017 bikin tenis, terus di perusahaan yang sama sekarang bikin yoga untuk orang latihan yoga. Jadi namanya Pivot kalau. Oh, Pivot. Pivot. Company-nya Turing Sense itu startup di Silicon Valley. Kita bikin teknologi mocap, motion capture, plus untuk ini ya virtual teacher, AI lah. AI, sampai sekarang atau? Masih sampai sekarang tuh. Itu udah on the way ke apa yang diributin sekarang ya? Exactly. Iya. Mukanya matanya langsung. Enggak mau ngomong itu dulu. Itu kan nanti aja. Exactly. Makanya gitu loh. Sekarang tuh masa-masa yang sangat exciting ya, udah kelihatan mukanya. Jadi tapi berarti kan dari berapa tuh? 25 tahun ya? Itu saya 22 tahun. 22 tahun lah ya. Dari tahun 99 sampai 2022, 23 tahun. Nah, kalau dilihat dari perjalanan 23 tahun itu, what make you keep excitement-nya itu ada? Jangan bilang something new terus ya. I don't know ya, mungkin karena memang ada sesuatu waktu kecil yang saya lihat kayak ini this is what I want ya. I see. Saya ingat waktu dulu ngelihat hal yang masih ingat di kepala saya itu waktu SMP, dulu SMP atau SMP kelas 1 itu ada animasinya Space Shuttle. Ke atas terus buka gitu kan, terus ngambil satelit gitu. Pas ngeliat tuh, wah keren nih. Ini saya mau nih di sini. Kayak gitu, saya mau. This is what I want. Wow, that's it. This is what I want. Terus kalau waktu SMP juga saya suka main ke dingdong. Main dingdong itu kalau ngeliat game tuh juga kayak apa ya? Kayak tenggelam gitu. Wah, ini asik banget sih. Gimana sih cara bikinnya nih? Siapa sih yang bikin yang ngeselin banget ini? Bahagianya yang bikin ini. Soon bikin avatar dalamnya metaverse dong ya. Itu is going to be on the way kan sekarang kayak gitu. Lagi seru-seru banget. Iya sih. Makanya terakhir, nggak terakhir sih sebenarnya. Nama Bullet itu nama apa sih? What is that your real name atau is that the nickname? Akta kelahiran dan nama KTP. Bullet itu nama KTP? Iya, Bullet. Jadi kalau Mbak Lucy asal daerah atau? Enggak, jadi kalau Mbak Lucy ini search Bullet itu judul film. Oh, film, Mbak. Oh, film. Film yang film detektif yang main Steve McQueen by the way. Oh. Steve McQueen jadi detektif, tapi yang menarik di dalam game itu ada adegan kebut-kebutan, chasing sequence gitu ya. Yang saat itu dibilang the best chasing sequence
chasing scene ya. Buat di motor? masa mobil Mobil? mobil Mustang. Oke. 68 tahun 68 sama mobil apa tuh yang dipakai Toretto apa tuh Charger, Dodge Charger. Itu kebut-kebutan. Wah, zaman itu keren banget. Mungkin bapak saya ayah saya sangat terkesima gitu, terus dikasih nama Bullitt lah. Tapi nama filmnya Bullitt. Judul filmnya Bullitt. Ntar mau cari tahun 68, film 68 kalau nggak salah ya. Tahun 68 ya? 68 itu ya sekitar 68. Because what I know yang Bullitt itu is kind like a brand atau apa untuk motorcycle in the US. Ya karena film, apa mungkin karena film itu? Karena film itu. Jadi nama Bullitt itu cukup terkenal di otomotif lah. Jadi konon kalau di BBC waktu saya nonton film mobil paling oke, paling terkenal nomor satu itu James Bond lah ya. Ya pasti. Mobilnya banyak dan banyak apa? Filmnya serinya banyak. Terus ada Italian Job. Iya, tahu itu. Nomor 3 Bullitt. Oke, nggak pernah ini loh, tapi nanti yang paling influence ya, yang sangat influence game-game ya gitu lah. Nah, kalau ini the last question sebenarnya, nggak the last question juga sih. What did you see? What are you seeing now? Gitu, dengan expertise yang kayak gitu, apa yang akan yang terlihat sekarang ini? Bagi seorang Bullitt. Ya, saya sih sebenarnya yang kalau saya lihat dan saya inginkan ya, maunya kalau saya lebih mau sekarang, saya sebenarnya I'm a creator ya, arsitek gitu, tapi pada intinya kreator. Saya harus create sesuatu, kalau nggak create sesuatu mumet gitu intinya. Kalau memanage atau apa gitu, nggak di situ that's deh not ya. my things. Saya creator. We need more creator lah. We need more creator. Kenapa? Karena creator itu bukan sesuatu yang sulit, tapi perlu imagination. Iya, perlu imagination. Kalau kita perlu imajinasi untuk membuat sesuatu, kita butuh research. Jadi kita butuh baca, learning sesuatu. Terus kita butuh long hour, create sesuatu yang well done gitu, nggak cepet ya. Ya kayak saya bilang, bikin mobil tuh cepat, sehari jadi bikin mobil. Tapi bikin mobil yang kalau diputer bisa mulus seminggu gitu, dan terlatih gitu. Orang seminggu terlatih, different. Nah, creator yang bisa membuat sesuatu dan sepenuh hati gitu, nanti user ngelihat juga sepenuh hati ini intuit gitu ya. Jadi it's just like you create something yang ada soulnya lah. Exactly. Sih. Yang itu yang menurut saya kalau gimana ya, bisa membuat kayak gitu ya, sesuatu yang ada soulnya ya, it's different lah ya. Iya benar. Setuju.